peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Buku yang menerangkan, mengagumkan dan menakjubkan detik-detik menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi dan Rasulullah terakhir Allah, banyak keajaiban dan luar biasa terjadi baik pada saat sebelum dan sesaat Rasulullah lahir. Pada malam menjelang kelahiran Rasulullah, misalnya pintu-pintu surga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ribuan malaikat turun ke bumi sehingga memenuhi seluruh gunung di Mekah. Bulan terbelah, bintang bersinar begitu terang. Burung-burung yang penuh cahaya memenuhi ruangan rumah Aminah. Tidak hanya itu, juga mengalami hal-hal yang sangat luar biasa dan tidak lazim. Selama mengandung Rasulullah SAW berbeda dengan wanita hamil lainnya. Aminah tidak pernah merasa letih, payah, lesu ketika mengandung Rasulullah SAW. Selanjutnya pasukan gajah dan burung abu-abu. Menjelang keadaan Rasulullah SAW, Raja Abraha merasa kesal karena banyak orang yang berbondong-bondong mengunjungi Ka'bah, sehingga ia membangun gereja megah untuk menyaingi Ka'bah. Namun gereja tersebut diabaikan, malah ada yang melemparinya dengan kotoran manusia. Raja Abraha pun merasa marah hingga memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah dalam perjalanan pasukan gajah. Raja Abraha yang dipimpin oleh Panglima Abu Ruhal diserang oleh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dan berbijar. Ini cara kabar para nabi dan kitab-kitabnya. Nabi Muhammad SAW tidak membawa ajaran baru. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penyempurnaan dari ajaran-ajaran tauhid yang pernah didakwahkan para nabi dan rasul terdahulu. Sebagai nabi dan utusan Allah yang terakhir, pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW itu semua disebutkan di dalam kitab suci. Terdahulu informasi, nama, karakteristik, sikap, ajaran, kebenaran, dan tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu semua disebutkan dalam kitab suci terdahulu. Dalam kitab Nabi Isa alaihissalam, Injil Yohanes, di situ berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seseorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selamanya." Menunjukkan buku membaca sirah Nabi Muhammad dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis. Sahih Muhammad Quraisy Syahid 2018. Teks tersebut merupakan kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW. Kabar kehadiran Nabi Muhammad SAW oleh Nabi Isa alaihissalam juga disebutkan dalam Quran Asy-Syaff ayat 6. Dalam ayat tersebut disebutkan dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku Nabi Isa alaihissalam, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Dua kitab Taurat. Pemberitaan Nabi Muhammad SAW juga ada dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat pertama pasal ke-9 disebutkan sesungguhnya Hajar ketika berpisah dengan Sarah dan diajak berbicara oleh malaikat. Malaikat berkata, "Wahai Hajar, dari mana engkau datang dan kemana engkau akan pergi?" Maka ketika Hajar menerangkan keadaannya, malaikat ia berkata, "Kembalilah, karena aku akan memperbanyak keturunanmu dan tumbuhanmu seperti tidak terhitung, dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ismail. Karena Allah telah mendengar kerendahan dan ketundukanmu, dan anakmu manusia paling kuat kekuasaannya, berada di atas kuasa semuanya." Yang ketiga, kitab Hadayatul Harara. Dalam kitab Hadayatul Hayara, seperti dikutip dalam buku Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam, Rakib
Sirjani 2011. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menerapkan kalau pasal dalam Taurat tersebut tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ke kuasa keturunan Nabi Ismail alaihissalam belum berada di atas kekuasaan keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus Allah dengan membawa istilahnya, maka kuasa keturunan Nabi Ismail alaihissalam berada di atas kuasa keturunan Nabi Isa alaihissalam dan semuanya. Selanjutnya C. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran sebagai penomor hidup umat manusia. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengkaruniai kepada beliau sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana peristiwa tersebut berlangsung dalam kurun waktu 1 hari dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW dapat membelah bulan menjadi 2, dan pada saat kemarau dari sela-seli jarinya Nabi Rasulullah SAW dapat mengeluarkan air yang dapat diminum oleh umatnya. Adapun fungsi Al-Quran sebagai al-muizah nasihat berikut: sebagai hakim yang diberi sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW memenang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai pembeda yang mana sebagai penyempurnaan kitab dan yang mana yang badil kitab yang telah diturunkan, sebagai obat asy-syafiah, sebagai pedoman hidup, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sebagai alat untuk menghidupkan manusia menjadi manusia. Yang keempat, proses penerimaan wahyu. Pengertian wahyu. Kata wahyu berasal dari bahasa Arab yang merupakan kitab infinitif masdar yang berarti tersembunyi dan cepat, atau ilhamnya sesuatu yang disampaikan Allah kepada malaikat-malaikatnya berupa perintah untuk dikerjakan hambanya yang terpilih, yang disebut Nabi dan Rasul. Agama menjadi kunci dalam wahyu. Agama menerangkan kepada manusia tentang sejumlah pengetahuan baik yang terjangkau maupun yang tidak terjangkau oleh manusia. Agama bisa menjadi informasi dan sekaligus konfirmasi terhadap ilmu pengetahuan dan yang didapat oleh manusia. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW antara lain: yang A, Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah, yaitu kitab Al-Quran. Yang B, ketika Nabi Muhammad SAW berjalan, tidak pernah langsung terkena terik matahari karena selalu ditutupi oleh awan. Yang C, kejadian pembelahan dada Nabi Muhammad oleh malaikat. Yang D, dari jari-jari Rasulullah mengalir air yang sangat jernih. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa yang Allah diberikan kepada Rasul utusan Allah sebagai bukti kerasulan. Nabi Muhammad merupakan salah seorang Rasul utusan Allah, sehingga Nabi Muhammad juga mendapat mukjizat dari Allah. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah kitab suci Al-Quran, di mana kitab suci Al-Quran merupakan wahyu dan firman Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian video penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.